Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa di perasingan. Sebelum Nabi Musa alaihi salam hidup di perasingan, di mana Nabiullah Musa pernah membunuh seorang kaum Kipti secara tidak sengaja. Pada suatu hari antara maghrib dan isya, Musa berjalan-jalan di kota Memphis dan penduduknya tidak mengenali Musa. Lalu ia bertemu dengan dua orang yang sedang berkelahi. Salah seorang di antaranya ialah orang Bani Israel, sedangkan yang lainnya lagi ialah bangsa Kipti, kaumnya Fir'aun. Musa berusaha mendamaikan antara keduanya yang sedang berkelahi, tetapi orang Kipti Mesir tersebut tidak mau diajak untuk berdamai. Lalu Musa bermaksud untuk membela orang Israel itu dan memukulnya sekali saja. Dan seketika orang itu terus mati. Musa sangat menyesali peristiwa tersebut. Ia menyadari itu adalah perbuatan syaitan. Lalu ia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berlaku aniaya terhadap diriku sendiri. Karena itu, ampunilah dosaku." Maka Allah akhirnya mengampuni dosanya. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang zalim." Setelah kejadian itu, orang yang pernah ia tolong kemarin berteriak minta tolong lagi padanya. Musa berkata padanya, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat dan nyata." Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tidaklah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Orang Mesir itu kemudian melaporkan Musa kepada Fir'aun. Kemudian datanglah dengan sekonyong-konyong seorang laki-laki kepada Musa dengan memberitakan, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri telah berunding untuk membunuh karena mereka mengetahui rahasiamu. Maka keluarlah dari negeri ini, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan saja." Nabi Musa hidup di pengasingan. Lalu akhirnya keluarlah Nabi Musa dari sana dengan penuh kekhawatiran kalau ada yang mengetahuinya. Ia meninggalkan negeri Mesir mengikuti langkah kakinya. Ia belum tahu daerah yang dapat dijadikan perlindungan. Maka larilah ia menuruti langkah kakinya saja, tak tentu arahnya. Di waktu beliau berlari meninggalkan Mesir, sering menoleh ke belakang karena merasa ada orang yang membuntutinya. Maka larilah Musa dari kota itu, dari negeri Mesir dengan ketakutan.
serta memperhatikan orang yang akan menangkapnya. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, lepaskanlah aku dari siksaan kaum yang aniaya." Dan pada sore harinya beliau berhenti di bawah pohon kayu di daerah Madian. Dan tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madian, ia berdoa, "Mudah-mudahan Tuhanku menunjuki aku kepada jalan yang benar." Sewaktu Nabi Musa berhenti di bawah pohon kayu, beliau melihat serombongan orang akan meminumkan ternak kambingnya, karena di sana terdapat mata air. Untuk mendapatkan air, mereka saling berebut-rebutan. Dan di antara mereka terdapatlah 2 anak gadis yang sedang menunggu sampai selesainya orang laki-laki yang berjejal itu mendapatkan air. Nabi Musa menolong 2 gadis bersaudara itu untuk meminumkan kambingnya. Dan setelah selesai, beliau pun duduk di tempat semula. Lalu kembali ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kebaikan yang dimaksudkan Nabi Musa diriwayatkan sebahagian ahli tafsir sebagai barang sedikit makanan. Kemudian salah seorang dari kedua perempuan itu datang kepada Musa, berjalan perlahan-lahan dengan perasaan malu. Ia berkata, "Bapakku mengundang Tuan karena ia hendak membalas kebaikan Tuan, meminumkan kambing-kambing kami." Tatkala Musa tiba di hadapan ayah anak gadis itu, yaitu yang dimaksud ayah kedua gadis tersebut adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu Musa menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Ia berjumpa Nabi Syuaib itu, maka sahut Nabi Syuaib, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu." Selesai pembicaraan Nabi Musa dengan ayah gadis itu, berkatalah salah seorang anaknya, "Wahai ayahku, ambillah Musa untuk bekerja bersama kita, karena yang sebaik-baik orang upahan ialah yang kuat lagi dapat dipercaya seperti dia." Nabi Musa menikah. Akhirnya Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib alaihi salam, ayah gadisnya, sebagai pekerja yang setiap harinya mengembalakan kambing Nabi Syuaib alaihi salam dalam masa mengembala. Dan akhirnya Nabi Musa alaihi salam menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib alaihi salam, karena pada saat itu Nabi Syuaib meminta kepada Nabi Musa untuk memilih di antara salah satu putrinya tersebut. Setelah Nabi Musa alaihi salam menikah dengan putrinya, dipanggillah Nabi Musa alaihi salam oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, "Sesungguhnya aku hendak menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini atas dasar bahwa engkau jadi buruhku selama 8 tahun. Tetapi jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu suatu kebaikan dari kemauanmu sendiri, dan aku tidak mau memberatkanmu. Engkau akan buktikan aku insya Allah termasuk orang-orang yang baik." Lalu jadilah Nabi Musa kawin menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib, dan perjanjian yang telah ditentukan itu telah dijalankan dan dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihi salam itu sendiri. Lalu jadilah Nabi Musa alaihi salam menyelesaikan waktu yang telah ditentukan. Ketika Nabi Musa telah melaksanakan waktu yang telah ditentukan, atas izin mertuanya, Nabi Musa berangkat dengan istrinya ke Mesir melalui jalan-jalan kecil karena takut kalau ditangkap oleh mata-mata Firaun.
Dalam perjalanannya, Nabi Musa alaihissalam melihat api dari jauh dan ia bermaksud akan mengambil api itu untuk pedoman ia berjalan. Tetapi setelah sampai di tempat itu, bukan main herannya melihat api itu. Karena api tersebut melekat di sebuah pohon, tetapi pohon itu tidak terbakar. Musa mendekati apa itu, dan setelah ia sampai terdengarlah olehnya suara yang tak dapat diserupakan dengan apapun dari sebelah kanan pohon zaitun. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia panggil, "Hai Musa, aku ini Allah Tuhanmu. Maka tanggalkan terompahmu. Engkau berada di lembah suci tua, dan aku telah memilih engkau jadi rasulku. Karena itu dengarlah baik-baik apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan yang hak melainkan aku. Karena itu sembahlah aku dan kerjakan sholat agar engkau mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi. Sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi. Aku sembunyikan tanda-tandanya agar tiap-tiap diri kelak dinilai amal perbuatannya. Maka jangan sekali-kali kamu ragu-ragu tentang ini. Jangan kamu dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya, yang akan mencelakakan engkau kelak." Al-Quran Surat Toha ayat 20, ayat 11 dan ayat 16. Kemudian Nabi Musa membuka sepatunya. Hatinya berdebar-debar. Tiba-tiba ia mendengar suara kembali, "Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku telah bertelekan kepadanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Allah berfirman, "Lemparkanlah tongkat itu, hai Musa." Lalu tongkatnya dilemparkan. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, yang merayap dengan cepat memburu ke arah Musa. Musa lari ketakutan. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Peganglah tongkat itu kembali. Jangan takut, hai Musa. Sesungguhnya seseorang yang telah diutus untuk menjadi rasul tidak perlu takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula menjadi tongkat." Musa memegang ular itu, kemudian kembali menjadi tongkat. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, "Kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat." Sebagai mukjizat yang lain pula, lalu Musa mengapitkan tangannya, tampak kemudian tangannya bercahaya putih kemilau. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya, "Pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas." Musa kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat kepada engkau. Sesungguhnya engkau maha melihat kami."
Pergilah Nabi Musa akhirnya ke Mesir dengan membawa mukjizat tongkat bisa menjadi ular dan tangan menjadi putih kemilau. Kisah Nabi Musa menentang Fir'aun. Fir'aun mempunyai kekuasaan yang amat besar di Mesir. Dan karena demikian besarnya kekuasaan sehingga akhirnya Fir'aun makin lama makin sombong, bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Allah memanggil Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun dan kaumnya, memberi pelajaran kepada mereka agar mereka menyembah Tuhan Allah dan meninggalkan segala maksiat dan kejahatan dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, dan meyakinkan mereka bahwa Allah selalu bersama mereka berdua, tidak perlu takut menghadapi apapun termasuk menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Nabiullah Musa berada di Mesir, ia menyampaikan perintah Allah bersama saudaranya Harun. Saudaranya dengan perkataan yang lemah lembut dan menyampaikan kebenaran yang nyata kepada Fir'aun. Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa, menzalimi mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling." Nabi Musa kemudian menunjukkan mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Maka tampaklah cahaya putih berkilau sempurna di tangannya. Terjadilah dialog perdebatan antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam serta Harun tentang masalah-masalah ketuhanan. Demi mendengar apa yang disampaikan mereka berdua, bukan main marahnya Fir'aun kepada Musa. Fir'aun berkata bahwa Musa adalah tukang sihir, dan jika sihir itu dibanggakannya maka ia pun mempunyai tukang-tukang sihir yang jitu pula. Dan bahkan ia menyuruh Haman untuk membuat istana yang tinggi agar ia dapat menemui Tuhan Musa. Ia ingin menyatakan kepada kaumnya bahwa Musa hanya berbohong. Lalu Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya untuk bertanding melawan Musa di suatu arena. Arena telah ditentukan berada pada daerah pertengahan antara kerajaan Fir'aun dan Madian. Sedangkan waktunya ditentukan di hari raya pada pagi hari saat matahari naik sepenggalah. Sebelum pertandingan itu dimulai, Fir'aun telah membuat tipu daya bagi keduanya dan menghasut bahwa Musa dan Harun akan mengusir mereka dari Mesir. Ia membuat opini bahwa pertandingan tersebut merupakan pertaruhan dua bangsa yang harus dimenangkan oleh bangsa Mesir. Apabila mereka kalah, maka mereka akan dihinakan oleh Musa. Bermunculanlah jago-jago sihir dari seluruh penjuru negeri dikumpulkan untuk menghadapi Nabi Musa. Dan mereka telah menyiapkan diri untuk mengalahkan Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam. Tatkala saatnya tiba, jago-jago sihir Fir'aun melemparkan tali tongkat, maka berubahlah tali dan tongkat itu menjadi ular yang menjalar dan menjalur. Lalu Musa merasa takut karena telah dikelilingi oleh ular-ular yang berbisa. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa surat Toha yang artinya, "Lemparkanlah tongkat yang di tangan kananmu, niscaya ia akan berubah menjadi ular yang besar, menelan segala perbuatan mereka itu.
Sesungguhnya kerja mereka itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan sekali-kali tidaklah akan menang tukang sihir itu walau bagaimanapun juga. Akhirnya tongkat itu kemudian berubah menjadi ular besar. Ditelannya semua ular-ular yang ada. Bukan main, terkejutlah jago-jago sihir itu. Baru kali itu mereka melihat kejadian yang luar biasa semacam itu, sehingga kemudian semua ahli sihir itu tunduk sujud kepada Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 20. Kemudian segala tukang sihir itu bersujud tunduk kepada Musa seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabiullah Musa dan beriman kepada Harun, amat gusarlah Fir'aun dan dihukumlah mereka yang beriman kepadanya. Tangan dan kaki mereka dipotong berlawanan, kaki kiri dipotong dan tangan kanan dipotongnya. Kemudian mereka disalib pada pangkal pohon kurma. Demikianlah ujian bagi mereka yang beriman dan menentang Fir'aun. Demikian pula ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya Asiyah telah beriman kepada Allah, maka Fir'aun bertambah-tambah marahnya sehingga istrinya disiksa sampai mati. Demikian juga orang-orang yang beriman disiksa dengan siksaan yang amat besar. Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Akhirnya Nabi Musa bersama-sama orang yang beriman keluar dari Mesir. Setelah mereka tidak berdaya lagi di negeri Mesir, maka Fir'aun mengejar mereka sampai ke pantai Laut Merah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut pun menjadi jalan besar dan membelah dua untuk dilalui Musa dengan pengikut-pengikutnya yang beriman. Fir'aun mengejar kaum Musa ke tengah laut, dan sewaktu Fir'aun dengan belantar-lantarnya mengejar dari belakang sampai di pertengahan laut, air laut pun bersambung kembali menjadi satu. Kemudian mereka mati tenggelam semuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Toha. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman sampai ke tengah laut. Lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka semuanya. Tubuh Fir'aun ditemukan telah mati di pinggir pantai oleh orang-orang Mesir. Lalu tubuhnya dimumi sehingga sampai saat ini orang dapat melihatnya di museum Mesir. Walaupun Fir'aun telah mati, namun rakyatnya yang telah menerima ajaran Fir'aun bertahun-tahun masih banyak, dan jiwa yang sangat sulit untuk diperbaiki dan diajak menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Oleh itu Musa memohon kepada Allah supaya Harun dijadikan pembantunya dalam menjalankan kerasulannya. Kemudian doa Nabi Musa dikabulkan Tuhan. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, ia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan aku." Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepada kalian kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan bisa mencapai kalian berdua lantaran ayat-ayat kami. Kamu berdua dan orang-orang yang mengikuti kamulah yang akan menang." Setelah kematian Fir'aun, tidak berarti dakwah Nabi Musa telah selesai. Masih banyak yang harus dikerjakannya untuk membawa umatnya kepada jalan yang benar.
dan beliau sendiri selalu mohon petunjuk kepada Allah untuk membimbing umatnya. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir insya Allah akan kita ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.